teman-teman, saya Supiola Jiskri Sulaiman Tualaka dari kelas T 22A2 dengan NIM 2201030062. Tujuan saya membuat video ini bahwa video ini dibuatkan untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Muh Putarom SE, Eskom, Mkom. Di sini saya akan menjabarkan bagaimana saya membuat dan juga menjelaskan form saya atau aplikasi saya. Berikut adalah penjelasannya. Pertama, kita harus membuka SAMIPI terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita klik start dan MySQL start. Setelah di start, maka kita harus membuka ke adminnya terlebih dahulu. Klik admin, maka tampilannya seperti ini. Ini adalah database saya tadi. Ini data barangnya, yaitu barang detail dan toko. Kalau ingin membuat database baru, kita harus mengklik yang baru ini. Seperti ini tabel saya. Di sini berisi nomor transaksi, kemudian ada tanggal, ID PPL, pembeli, total beli, bonus, bayar, dan kembalian. Dan di sini tanggal dan file folder. Ini saya akan jelaskan selebihnya. Kemudian ini saya hapus saja karena akan saya gunakan nantinya. Kemudian untuk detail seperti ini, berisi tentang nomor transaksi, ID barang, nama barang, jumlah, harga, dan total. Kemudian untuk barangnya, saya ini seperti ini. Ini berisi tentang database nanti detail barangnya. Menurut saya tentang data barangnya. Di sini ada ID-nya barangnya, kemudian ada nama barangnya, jenis, satuan, harga barang, harga beli, harga jual, dan stok. Di sini nanti akan masuk pada tombol cari pada tombol cari toko saya. Nanti akan saya jelaskan. Seperti ini ya. Ini adalah aplikasi saya. Bagian ID, tulis data dan nulis barang serta mainnya. Ini kita masuk ke config terlebih dahulu. Sebentar, masih loading. Nanti setelah config selesai, config dibuat, maka kita bisa menyambungkan dari form ke database-nya. Fungsi config seperti itu untuk menyambungkan. Seperti ini config-nya isinya. Ini ada connection, driver, SQL exception. Koneksi seperti untuk membuat koneksi, kemudian ada drivernya serta SQL-nya. Jika SQL database config tersebut, menurut saya config tersebut error atau tidak bisa digunakan. Kemudian ada SQL config string untuk database-nya. Kemudian user, root, passwordnya dipasang saja. Kemudian ada MySQL config seperti ini config.
Kemudian untuk alat tulisnya, ya ini adalah alat tulisnya ya. Ini adalah program saya. Ini seperti ini, ada headless file connection, importnya ya, prepare statement, message set, SQS exception statement, stable date untuk tanggal, date tanggal otomatisnya ya. Kemudian ada loggingnya, level option, tabel untuk tabelnya nanti, tipe tabel model. Kemudian ada Jasper fill untuk Jaspernya cetak. Kemudian ada Jasper view-nya untuk kita mempreviewnya. Nah, ini adalah kodenya. Ada string tanggal, ada private date tabel model untuk tanggalnya ya. Nanti kalau akan saya membuat public void, nanti akan tampilkan. Maka jika nanti jumlah baris tabel tulis cuma ada total biaya dan dengan 0, jumlah barang dan harga barang nanti akan ditampilkan saat total biayanya ini ditambah dengan jumlah barang dan jumlah barang dikali harga barang. Setelah itu nanti akan menampilkannya di total bayar. Jadi saya akan menghapus terlebih dahulu. Saya akan hapus seperti ini ya. Ini saya hapus. Kemudian untuk ini ya, ini harga barang, jumlah barangnya. Setelah dikali, setelah total biaya ditambah harga barang dan jumlah barang dan harga barang dikali harga barang, maka akan masuk ke total bayar dan total seluruhnya akan mencetak dari total bayar tersebut dengan menggunakan key release. Nanti akan saya jelaskan. Nah, ini maksudnya ke sini ya, harga totalnya, jumlah dan harganya. Itu nanti hitungnya ke situ. Dan total biaya lebih. Setelah seluruhnya ini akan bentuknya adalah RP. Dengan saya membuat seperti ini. Tanda petik RP dan juga 00 nya, 0,00. Kemudian ada private number, private void untuk auto numbernya. Ini sebagai transaksinya, supaya otomatis kita tidak usah membuat sendiri, langsung otomatis sesuai dengan pada database-nya, urutan database seperti TR1, TR2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan 00, jadi bisa bertambah kapanpun sesuai dengan database. Seperti ini TR1. Kemudian ada public void load data untuk mengambilkan datanya pada tabel. Kemudian ada kosong
untuk menghapus atau batal. Ini adalah desain saya seperti ini. Not TR, kemudian ada ID pembeli, nama PBL atau nama pembeli, ID barang, kemudian ada nama barang juga. Ini untuk cari, kemudian untuk bautannya untuk harga barang, kemudian jumlah, dan juga ada bonusnya. Tambah juga bautannya, hapus, cetak total, cetak jumlah. Ini adalah untuk mencetak totalnya dan juga jumlahnya, total pembayaran, bayar, tanggal, kembalian, dan simpan. Ini untuk nanti itu untuk menampilkan saat tabelnya basinya kosong, tidak muncul pada layar sebelum Anda menambahkan barang dan mengklik tambah. Pertama, clear, pertama sebagainya ini kosong, auto number langsung ada TR-nya nanti TR. Kemudian ada clear untuk menghapus, bukan menghapus tapi untuk ya kosong aja. Kemudian ada clear 2, ada juga public void. Ini jika jumlah kali harga ini data transaksinya pada tambah nantinya. Jumlah kali harga, maka totalnya akan pada total bayar munculnya. Ini jika total bayarnya 300 lebih dari 300.000, maka akan mendapatkan tas sekolah. Jika tidak, maka tidak mendapatkan bonus. Kalau data tas di sini total harga dan kedua serta ID-nya. Kemudian ini adalah public listnya. Di sini ada tabel model. Ini ada munculnya seperti ini. Ada nomor transaksi, ID barang, nama barang, jumlah, harga, dan total. Tanggalnya, single date untuk otomatisnya. Kemudian ada ya ini pembeli bagus. Setelah itu ini ada mulai, ini kembalian ya. Kemudian ada desain. Nah, desain sini nanti ada seperti ini. Tambah transaksi yang tadi untuk menambahkan. Tadi agak komposnya berjalan. Kemudian untuk bayarnya tambah juga, tambah juga sama sampai bayarnya totalnya kembalian. Jadi setelah kita mengetik bayar dengan mengetik nominalnya, maka akan berkurang dan hasilnya akan ada di enter akan ke kembalian. Nah, ini kembalian. Nanti hasilnya akan pada kembalian dan hasilnya di teks file kembalian. Kemudian hapus. Ini untuk hapus ya. Jadi akan set teksnya adalah 0 karena sudah terhapus. Kemudian untuk simpan di sini ya, ini seperti ini. Untuk menyimpan seluruhnya seperti nomor transaksi, tanggal, ada ID, total, bonus, bayar, dan kembali. Nanti akan masuk ke tabelnya tersebut. Untuk config-nya, kemudian ada insert-nya untuk ke database-nya ya, seperti ini.
seperti ada kembalian. Ini untuk stringnya tuh hanya untuk mendefinisikan hasil tersebut. Kemudian untuk ini juga untuk masukkan ke detailnya. Saya ini tuh bisa dua database-nya, tabelnya untuk masuk ke database-nya seperti ini. Kemudian ada cari, ini nanti akan masuknya nanti ya di list barang ya, di list barang. Kemudian nanti akan ada caranya untuk supaya bisa membuka dari list ke list barangnya. Kemudian ada data total. Ini akan berisi seperti ini untuk mencetak seperti ini ya. Just koneksi seperti ini ya tampilannya nanti. Nah, ini cuma contoh saja, ada seperti itu tampilannya. Kemudian ada tambah transaksi total satu logonya yang beda pada di atas. Nanti akan muncul nanti hasilnya akan muncul di situ ya, di sini munculnya RP dan dengan koma 00 nya. Setelah itu ini berisi tentang text field dimana ini sudah saya disable supaya tidak bisa diedit. Ini tambah seperti itu. Prime Book ini adalah toko juga, toko alat tulis, jadinya ada sebuah kayak pengapalan alat tulis juga dan juga alat kantor. Kemudian untuk bonusnya seperti ini, bonusnya ini akan muncul ya setelah ada pada bayaran pada totalnya. Total jumlah di sini ya, ini seperti ini config sama juga, tapi ini basicnya report 2 bukan report 1. Report 1 itu buat totalnya tadi, sekarang report 2 seperti ini tampilannya. Bentar, sebelumnya cuma contoh saja. Kemudian ada ini XML, ada preview juga, ada reportnya. Kemudian ada datanya, data Java ini sini saya untuk menampilkan cari barangnya, untuk mencari dan juga menambahkan data barang. Sini ada auto number. Nah, ini cari barang seperti ini misalnya barang, kemudian cari ada ID barang, nama barang, jenis barang, satuan, harga beli, harga jual, dan nah, sini ada untuk tabelnya serta ada tombol simpan, edit, hapus, dan batal. Ini ada PR-nya tadi,
seperti atau nomor yang tadi transaksi ini ada, tapi dengan BR sama juga kondisinya, tinggal hanya mengganti dengan BR. Kemudian ada clear untuk hapusnya nanti. Kemudian download data, menghapus data text filenya saja. Kemudian load data untuk menempel datanya pada tabel. Ada di nama barang, jenis, satuan, harga beli, harga jual, dan stok. Kemudian ada public void, ya ini sebelumnya ini public void try data seperti ini. Basic di barang, nama barang, jenis, satuan, harga beli, harga jual, stok, dan collection ini sebagai untuk mengkoleksi ke config pada sebelumnya, config filenya. Ini where, ini kita akan mencarinya dengan mencari dengan select dari ID barangnya dengan setelah nama barangnya, supaya kita bisa mengetiknya juga, mencarinya. Nah, ini kemudian seperti ini ya, dari situ ya cari itu tempatnya, kita bisa mencari. Ada public data, ini adalah filenya. Nah, ini adalah untuk tampilan tabelnya. Kemudian ada edit, tombol edit untuk mengedit ya, dengan update barang set nama barang. Kita memilih dari nama barang, nanti kita bisa mengubahnya situ ya, edit seperti ini. Prepare statement untuk menyiapkan statementnya, testing SQL di mana ID barangnya tidak akan berubah setelah diupdate, tetap sama. Setelah ini sudah simpan juga, simpan, edit, hapus, klik, batal. Ini true-nya itu maksudnya adalah saat diklik maka akan menyala tombolnya, dan layarnya akan abu-abu, yang false. Kemudian ada hapus, nanti saya akan jelaskan. Hapusnya ini seperti ini untuk delete from barangnya. Akan ada notifnya, ini data akan dihapus, maka harus dikonfirmasi oke atau tidak. Ini true, false, false, false. False ini adalah untuk supaya tombol tidak abu-abu, atau supaya tombol tidak digunakan. Setelah mencet tabelnya baru bisa digunakan. Ini adalah simpan. Nah, sini. Jadi seperti ini nama barang, jenis, satuan, harga beli, harga dan stok. Ini akan tersimpan di database-nya, dan ada juga connection dan string SQL-nya. Insert into bahannya. Kemudian ada tabel data mouse click. Nah, di sini kita bisa menggunakan dengan klik kanan, ada event, dan ada mouse click sini. Nah, ini false to ini setelah kita mengkliknya maka akan simpan, tombol simpan tidak bisa digunakan. Dan jenis harga belinya juga. Udah ada batal, nanti kita ini maka nanti akan saat kita mengkliknya kita akan membatalkan. Kalau tidak ingin mengedit maka kita bisa membatalkan. False to dari data yang tadi, mencari datanya,
action format, kemudian ada key-nya, key release key performat. Nah, ini key ya, ini type. Nah, key type, nah, akan mencari datanya. Kita mengetik maka akan muncul sesuai dengan permintaan kita. Nah, ini adalah list barangnya, desainnya, cari tabel dan pilih dan batal. Result set, SQL exception juga. Ini adalah tabel database nya untuk select. Ini form belakang. Di bawah nama barang, jenis satuan dan harga jual serta stok. Kemudian ada carinya. Saat kita cari, maka akan munculnya seperti ini. Jadi juga kita harus selalu menggunakan config db untuk mengupdate, edit atau menghapusnya juga. Kemudian ada public list barangnya. Ini untuk menampilkan juga kolomnya, kolom. Ini ada kolom ID barang, kemudian nama barang, jenis satuan, harga dan stok. Ini adalah datanya. Kemudian ini adalah tambah pilihnya seperti ini. Tabel list 01 dan 4 ini jika nanti ID-nya maksudnya ke ID-nya juga. Saat kita memilih maka akan muncul ya. Kemudian ada dispose, ini untuk menghapus ya, tidak batal. Ada cari. Nah, ini cari nanti toh, cari supaya kita bisa nanti mencari di tadi tombol carinya tadi. Nah, ini cari ya, bisa di sini. Ini ada caranya ya, supaya kita bisa membuka dari form lain dengan cara membuat dengan mengubah privat menjadi public static. Nah, di sini ada code. Nah, ini public static. Di kanan code, properties code, kemudian ada public static. Kita harus ubah. Kita harus mengubah privat menjadi public static. Kemudian ada main-nya. Ini adalah tampilan awalnya nantinya, sebagai tampilan awal. Ini hasilnya ada data transaksi. Sini yang membuatnya dengan ini swing menus, kemudian ada desktop panel. Kita tarik, itu untuk desktopnya ya, tarik bisa. Kemudian nanti untuk datanya kita menggunakan main menu bar, tarik kalau kita taruh di situ. Kemudian menu item untuk datanya, supaya kita bisa mengklik dan navigate ke formnya yang dituju. Ini untuk bisa maksimal ya, full screen. Kemudian ada ini menu item. Kita bisa, setelah kita mengklik menu itemnya atau data barangnya, datanya tadi, buttonnya tadi, maka akan navigate ke form, ke alat tulisnya. Dan ada datanya juga sama juga, yang bawah atasnya sama.
kita kemudian untuk bisa navigate, nanti kita akan melihatnya. Jadi di sini kita akan projectnya, coba kan apakah bisa. Data dan transaksi seperti ini penampilannya. Data barang, nah seperti ini. Nah, ini sudah barangnya sudah ada ya. Nah saya bisa nyari barangnya, misalnya pulpen. Nah akan muncul langsung, dan tadi bukunya hilang. Pada ini untuk editnya nih. Ini batal akan menghapus. Ini kan 03 ya, langsung otomatis berubah. Coba kita masukkan data barangnya, kertas print, kemudian sini ada kertas, jenis barangnya kertas, kemudian ini apa ya untuk print itu, pack bukan ya, sepertinya antara bundle kalau enggak kertas per lembarnya. Oh ya, sini juga saya menjelaskan bahwa ini untuk simpan, edit, hapus kata tuh kita bisa mematikan tombolnya dengan hanya saat pada kita mengklik tabelnya. Saat klik tabel maka edit, hapus dan simpan, edit, hapus dan batal akan mati atau non aktif. Setelah kita tidak mengklik tabelnya, maka simpan akan bisa digunakan. Tabel simpan menyala istilahnya. Lembar, enggak ding, saya pakainya bundle saja. Saya pakai bundle. Satu bundle ya. Dan 500 kemudian ya kecuali stop. Jadi kita klik simpan. Nah, alternatifnya sebentar, ini kita kosongkan sinyal dulu. Nah, bisa muncul, tasnya sudah muncul. Kemudian untuk kita bisa mengeditnya. Nah ini edit, langsung simpannya kita bisa aktifkan. Nah ini kita poin ya. Oh sepertinya masih ada. Oh ini agak jauhnya belum diisi. Misalnya berapa? 1000 kan. Nah sudah bisa. Nah tata terbuka. Kemudian nah ini dihapus, maka akan ada notifikasi dan terhapus. Transaksi ya, dari pembeli, nama pembeli juga kita mengisi. Masuklah, coba menarik misalnya satu kemudian ada Rio ya namanya, coba cari ya, setelah teman carinya buku
langsung otomatis terisi tambah. Tidak ada tambah karena kita ya, langsung ya. Kita coba menambahkan lagi beberapa poin atas. Supaya kita bisa menggunakan 300 ya, akan tidak dapat tas sekolah. Jadi sangat bisa ini kembalian ya, banyak ini akan berkurang setelah kita ini adalah rumusnya di enter, maka akan munculnya hari 650 kembaliannya. Dan saya simpan karena sudah habis. Ini adalah cetak totalnya. Sebentar ya, oke. Nah, kalau seperti ini totalnya. Transaksi PBL, tata beli, bayar, dan bonus setelah kembalian. Untuk start bayarnya nanti kita bisa mengklik tombol jumlah, kita cetak jumlah. Maka akan seperti ini, ada di transaksinya, kemudian ada nama barang, jumlah, harga. Video saya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, pelajar, adik-adik semuanya, dan juga masyarakat. Sekian video dari saya, sangat baik. Terima kasih.